Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa kembali ya. Kita otak-atik kembali Matic saya ini Vario 150 LED kesayangan mau di otak-atik. Video kali ini teman-teman saya ajak nggarap otak-atik seputar CVT atau continuously variable transmission, atau kalau motor gigi itu final gear lah teman-teman ya, tapi otomatis ini tanpa gigi lah. Jadi yang eksekusi kecepatan, eksekusi untuk ngangkut lah, untuk jalan itu ya ini disebut CVT ini. Kita akan coba garap, sama-sama belajar teman-teman. Mungkin sudah puluhan bahkan ratusan konten di YouTube tentang CVT. Nah, video kali ini teman-teman di channel Bang Mayor Andi ini saja kita upgrade CVT, coba kita pahami sama-sama, kita dalami sama-sama secara awam aja ya teman-teman ya. Secara awam, secara pemahaman dasar, pemahaman orang awam itu kenapa sih banyak sekali teman-teman yang upgrade atau meningkatkan spek CVT ini dari standarnya pabrik itu, kok kenapa di upgrade? Nah, kita pahami sama-sama kenapa kok bisa begitu, kenapa, apa sih tujuannya, dan mekanisme kerjanya bagaimana sih ini. Saya sudah ini teman-teman, sudah beli CVT upgrade ya, artinya upgrade itu sudah dibubut, jadi bahannya ori, sama pembeli sama penjualnya itu dari bahan ori, kemudian dibubut. Jadi sudutnya teman-teman ya, sudutnya itu dirubah teman-teman. Jadi seperti ini. Ini saya beli bahannya ori sekitar 250 lah, kalau dari Jakarta ke Bontang ya sampai antara 300 lebih lah, 300 lebih sedikit itulah. Jadi pemahamannya ini teman-teman ya, CVT pabrikan itu sudah, kalau di Vario itu kalau tidak salah ya, mohon koreksi di komen ya, kalau tidak salah sudutnya, jadi sudutnya puli itu sekitar 15 derajat. Kemudian kalau kita beli puli yang sudah dimodif ya, yang sudah di upgrade, itu biasanya dibubut ininya teman-teman. Jadi ini dibubut, kemiringannya itu dirubah teman, kemiringannya itu dirubah. Jadi kalau kita pahami secara awam itu kenapa kok dirubah kemiringannya, itu intinya ya supaya ini teman-teman, supaya jepitannya fan belt ini bisa maksimal ke atas, itu intinya. Lalu bagaimana kalau dari pabrik, apakah nggak bisa ke atas? Kalau pabrik itu dikasih limit teman-teman, dikasih limit. Jadi ini kan, ini sudah dikerok, jalur rollernya ini sudah dikerok supaya bisa maksimal ke atas, sehingga apa? Ini jepitannya juga lebih ke atas, sehingga apa? Jadi puli yang depan itu bisa lebih ke atas, lebih langkahnya lebih besar gitu, lebih besar. Itu pemahamannya. Intinya itu saya ada teman-teman. Nah, di penjualnya itu ngasih pilihan. Jadi kalau di upgrade itu dibubut yang berapa derajat. Kalau standarnya Vario 150 itu antara 15, saya minta diturunkan 1 derajat aja, 14 derajat. Ada yang kebanyakan sih 13,8 ya, itu karena katanya si uji Dino, uji labnya lah gitu, itu katanya performa terbaik. Cuma saya nggak mau jauh dari standar pabriknya, yaitu saya minta diturunkan sekitar 1 derajat aja, jadi 14 derajat teman-teman. Jadi itu ceritanya. Jadi pemahaman awamnya kenapa orang kok upgrade CVT, yaitu supaya jepitannya fan belt itu bisa maksimal ke atas ini lah. Ini kan kalau standarnya itu nggak sampai mentok ke atas, karena apa ya, namanya barang standar pabrik itu dicari amannya teman-teman. Tapi kalau kita mau upgrade itu bisa di overlock, ibaratnya didongkrak supaya maksimal top speed
speednya itu tercapai lebih atas lagi gitu. Jadi akselerasi meningkat itu teman-teman. Kemudian ini pulinya ya, puli depan teman-teman ya. Kemudian juga yang perlu dianu adalah ini persivity-nya teman-teman. Persivity-nya ini saya yang 1000 rpm rate per menit. Kalau standarnya Vario berapa? Standarnya Vario itu sekitar 1200. Kenapa kok pakai 1200? Ya itu cari amannya. Apa sih? Saya juga punya teman-teman. Saya punya yang 1500 rpm ini. Cuma tidak saya pakai. Kalau rpm-nya ini semakin rendah, maka dia untuk ngejar top speed bagus, cepat tercapai karena ringan kan. Tapi kalau ini RPM-nya tinggi ya, ini 1500, maka itu yang dikejar adalah torsi, power. Yang dikejar adalah power. Jadi powernya motor itu di RPM bawah itu karena dia kan jepitannya lebih kencang ya, dia mainnya RPM bawah. Jadi ada tenaga, ada powernya meningkat. Nah, tapi untuk top speed akselerasi ke atas dia agak lambat. Sebaliknya kalau yang RPM-nya rendah, maka dia powernya menurun, powernya rendah, powernya istilahnya agak ngempos lah. Tapi menangnya di top speed, cepat tercapai atau akselerasi meningkat gitu. Jadi itu teman-teman ya. Itu penjelasan awamnya aja. Sudah mungkin puluhan ratusan konten tentang ini, tapi kita kalau memahami awamnya seperti itu. Nanti ya kita sama-sama akan buka ini area CVT-nya. Oke teman. Oke, kita mulai. Oke, sudah kita buka. Jadi teman-teman, ini yang sini yang kita rubah. Kemudian yang persivity-nya nanti di sini teman-teman, kita buka. Oke teman-teman. Jadi biar fan bell ini yang depan ini bisa naik maksimal ke atas. Jadi dia menjepit gitu loh. Pulinya itu menjepit maksimal karena sudutnya ini kalau standarnya ya 15, jepitannya kurang mentok. Karena memang motor standar itu dibikin amannya, dibikin stabilnya, dibikin awetnya. Tapi kalau kita mau modif, maka itu kayak didongkrak, di overlock istilahnya, dimaksimalkan seperti itu teman-teman. Oke, ceritanya begitu teman. Nah, coba kita nyalakan ya. Coba kita teman-teman. Kita nyalakan teman-teman. Ini kata standar, coba ya teman-teman.
Standarnya pabrik mentoknya di 120-an teman-teman. Jadi di 120 aja. Di 120 aja, gak tahu nanti kalau sudah di-upgrade bisa meningkat jadi berapa. Oke. Oke itu ya. Jadi sekitar 120. Oke. Berangkat jam piro? Oh direkam aja, nggak apa-apa kan, bisa dipotong nanti. Jam 4 sampai ini belum ada narik. Lah nongkrongnya, nongkrong di mana? Nongkrongnya sama pejuang, sama jawara semua. Oh iya. Orang Jawa malah tambah bergerak ya mas. Orang Jawa rata-rata bergerak ya. Enggak pernah diam katanya Herman. Oh ini Pak Dir sudah tahu anunya katanya. Sudah tahu momennya. Nah, kemarin laku begitu juga. Kan banyak jawara di situ. Di belakang itu. Ini sudah deh. Sampai sekarang itu. Di mana? Ditungguin ini loh. Bensin ya. Tapi memang kalau keliling itu hampir dipastikan nyangkut, Pak. Teman-teman, ternyata melepasnya susah banget. Standar pabrik ya. Susah banget. Jadi kalau standar pabrik teman-teman, sudutnya ini 15 derajat. Tapi kalau sudah di overclock ya, atau didongkrak, itu sudutnya rata-rata kalau uji dino itu adalah 13,8. Tapi ini saya sama tukang bubutnya minta 14. Supaya apa? Ya seperti yang di depan tadi saya sampaikan. Supaya tidak jauh dari standar pabriknya. Karena apa? Kalau merubah terlalu ekstrim, itu tentu malah membahayakan stabilnya motor, keselamatan juga. Jadi saya keawetan barang juga saya perhatikan itu tip. Jadi cara memahaminya kita upgrade CVT seperti itu. Kelihatan beda kan teman-teman ya. Jadi standarnya pabrik 15 derajat. Kalau sudah dimodif dikubut sudutnya ini jadi 14 saja. Kelihatan beda banget kan. Nah ini kan bisa di-cut nanti. Oke teman-teman. Belnya masih oke. Sama juga dengan rollernya teman. Roller ini kalau standarnya pabrik adalah 17 gram. Nah idealnya kita ganti itu antara 14-13 gram. Jangan terlalu ringan juga. Nah, roller ini apa, berat dan ringannya itu pengaruhnya di apa? Pengaruhnya adalah di putaran. Kalau ringan itu di putaran bawahnya menang. Tapi ketika putaran RPM atas ya, kecepatan tinggi, itu terlalu berisik karena terlalu ringan. Bahkan untuk kecepatan tinggi itu bawaannya pabrik justru malah dianjurkan. Itu 17 gram. Cuma ini standarnya pabrik masih 15 derajat. Kemudian sudutnya sudah dibubut. Terlihat mencolok sekali ya teman-teman. Ini sudah dikerok juga, tapi ini masih standar pabrik. Oke, lanjut kita. Itu mas.
teman-teman ya. Ini PRCVT ada di dalam sini teman ya. Ini akan kita ganti. Standarnya adalah 1200 rpm. Ini akan kita ganti yang lebih lunak 1000 rpm. Harapannya apa? Harapannya adalah kita ngejar rpm bawah lebih lentur. Gaya sentriknya ini lebih lentur. Tapi ada kelemahannya teman. Kalau kita pakai per yang rpm rendah, lentur, dia akan lemah di torsi, di powernya kurang. Tapi untuk mencapai top speed itu lebih cepat, karena ini lebih cepat untuk mengembang. Gaya sentriknya ini lebih cepat. Makanya tadi kan saya punya yang ini, yang nanti akan kita pasang ini 1000 rpm. Saya juga punya yang 1500 rpm untuk ngejar torsi bawahnya. Lanjutkan kembali, kita bongkar ampas gandanya. Standarnya Vario ya, ini 1200 rpm.
Jadi seperti tadi teman-teman ya, tujuannya penggantian per ini adalah supaya dia lebih mudah mengembang atau gaya sentriknya itu lebih mudah. Kalau standarnya 1200 rpm, kalau yang ini 1500, ini saya ganti yang 1000 rpm, dia agak di bawahnya karena lebih lentur. Untuk mencapai top speed lebih mudah itu. Oke, kita selanjutnya merakitnya teman-teman, merakit ke itunya. Kita dekatkan dulu kameranya. Oke, kita merakitnya dulu. Ini roller saya bikin 13 gram ya teman-teman ya. Standarnya 17 gram, jadi saya pangkas 4 gram jadi 17. Roller ada 6. Pemasangan roller teman-teman ya. Ingat, ini tidak boleh keliru. Wajib hukumnya. Roller itu masangnya adalah yang halus sebelah kanan itu patokannya. Yang halus sebelah kanan karena mutar kan. Jangan yang lancip. Yang halus sebelah kanan. Ini harus mudah naik turun. Pasang. Bel. Sekali lagi teman-teman ya, jadi saya ulang lagi, tujuannya abrasivity adalah tadi kan sudutnya kemiringannya dari standarnya 15 ke 13,808 adalah tujuannya supaya jepitannya ini lebih menjepit sehingga fan belnya ini bisa naik itu tuh. Sehingga akselerasi top speednya cepat tercapai, itu tujuannya intinya.
Oke teman-teman, kita coba sekarang. Oke, kita coba. Kita coba sekarang. CVT sudah di-upgrade teman-teman ya, sudah ke sudut 14 derajat dari standarnya 15. Harapannya performa naik lah, akselerasi naik. Oke teman-teman, sudah selesai. Pak, CVT sudah ditutup. Oke, kita selanjutnya nih teman-teman ya. Kita coba. Kita coba nyalakan. Apakah meningkat teman? Tadi waktu sebelum dipasang puli upgrade ya, itu 120-an teman-teman. Cuma ini malam hari saya ngebiar juga kayak apa ya. Kita coba aja. Masih bisa naik teman-teman ya, cuma ini malam hari saya nggak berani. Yang jelas gasnya masih separuh lebih sedikit, ini masih bisa 140. Tapi yang jelas mantap teman-teman. Oke, itu aja ya, intinya itu teman-teman ya. Intinya upgrade CVT itu adalah ya modif meningkatkan akselerasi dengan budget yang lebih bisa kita tekan lah daripada kita mengoprek mesin, tapi bisa meningkatkan. Kalau di motor gigi itu di final gearnya, jadi supaya jepitan funbel itu lebih naik ke atas, itu intinya itu sih kalau pemahamannya orang kita secara awam sesuai judulnya ya. Itu aja yang bisa saya bagi ke teman-teman ya, semoga jadi referensinya teman-teman untuk upgrade CV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.